selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut-larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya, mau masuk surga? Mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat, menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil iktibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut adabud doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam 1 tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari. Waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam
sekali dalam setahun. Waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan, tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin, tanggal berapa nih? Yang enak sore apa siang? Jam 2. Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin, datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi sufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. Inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis, di situ doa makbul. Inda iqamis shalah, ketika salat mau didirikan, riwayat lain bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madhab mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar. Cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja. Tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja keringan. Amin, 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 amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Sajak sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau. Kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja fid doa. Yang keenam kata Imamul Ghazali, at-tadarru' wal khusyu', dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadu, benar-benar ya seperti kita lah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini, ramai orang bicara soal film-film Parno.
Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main